Assalamualaikum Kisana. Kita kembali lagi di Suara Recehan, podcastnya Ndutike. Dan untuk memenuhi janjiku kemarin mau ngebahas tentang Al-Kahfi, pengalamanku dan membaca Al-Kahfi. Ya, kita mulai dulu ceritanya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan, ini kan kita membahas sesuatu yang agamis gitu ya, jadi harus komplit doanya. Bisa Assalamualaikum, kita baca Bismillah. Oke, jadi aku pertama kali baca Al-Kahfi itu, kalau aku gak salah itu Maret tahun 2015. Pada suatu hari Jumat, suamiku bilang, ayo kita baca Al-Kahfi. Ya udah gitu. Akhirnya aku, karena waktu itu belum punya Quran. Udah punya belum ya? Punya sih, tapi karena nggak pernah dibaca jadi nggak tahu di mana. Aku pun membaca Al-Quran dengan menggunakan iPad. Ya udah, itu kan ada sekitar 110 ayat. Aku menghabiskan 110 ayat itu dengan susah payah, dengan kemampuan membaca Quran yang masih pas-pasan banget. Akhirnya bisa selesai sebelum maghrib pada hari Jumat itu, alhamdulillah. Waktu itu kalau nggak salah aku tuh sambil nemenin kakak iparku mau melahirkan. Ya wes, aku baca Al-Kahfi itu pertama kalinya di akhir Maret 2015. Semenjak saat itu, alhamdulillah, karena suamiku juga membaca Al-Kahfi setiap hari Jumat, jadi kita pun, lebih tepatnya dia pun selalu mengingatkan dan mendorong aku untuk baca Al-Kahfi. Mulai dari Kamis setelah maghrib sampai kira-kira asar lah pada hari berikutnya. Itu kan 2015 Maret. Terus aku pindah ke Jakarta bulan Mei, kalau nggak salah Mei awal itu aku landing di Jakarta. Terus aku inget banget pertama kalinya aku berbelanja online itu waktu udah pindah ke apartemen kedua yang tak tempatin itu, kurang lebih 10 hari setelah landing di Jakarta. Terus aku belanja, tokonya ada di Pasar Rebo, Jakarta. Aku belilah Al-Quran ini yang recommended banget sampai sekarang karena ringan, terus ada petunjuk tajwidnya, terus dia warna covernya itu coklat tua, jadi nggak kelihatan kalau itu Quran. Ya udah, aku baca tiap minggu, tiap pekan, sepekan sekali. Pernah satu kali tuh bolong, itu waktu justru pas malah bulan puasa itu, puasa kami di Jakarta itu bolong satu kali karena aku sibuk masak waktu itu. Nggak pinter aja sih manage waktunya, jadi terus akhirnya nggak nututi terus nggak selesai gitu pada hari Kamis Jumat itu. Nah, akhirnya kan aku di Jakarta itu 2 bulan setelah mendarat di Jakarta itu aku hamil, alhamdulillah. Dan kehamilanku pun juga sehat, selamat sampai melahirkan. Dan selama hamil itu juga sepekan sekali baca Al-Kahfi. Dan sekalinya aku gak selesai baca Al-Kahfi itu ya pas di hari Jumat aku harus melahirkan mendadak itu gitu loh. Akhirnya gak selesai baca Al-Kahfi justru pas di hari melahirkan itu, karena anakku yang pertama kan lahir Jumat malam. Hikmahnya adalah, aku tahu hikmahnya itu justru setelah bertahun-tahun berusaha menerapkan untuk membaca si Al-Kahfi ini. Yaitu waktu itu aku baca tulisannya Ustadz Yusuf Mansur. Dia bilang salah satu hikmah membaca Al-Kahfi, apa hikmah apa fadilah ya, aku lupa istilah tepatnya, adalah kan jika barang siapa membaca Al-Kahfi akan diterangkan jalannya, gimana sih? Pokoknya hikmahnya kan menurut hadis gitu kan, barang siapa membaca Al-Kahfi pada hari Kamis akan mendapat cahaya antara dia dan Ka'bah. Kalau nggak salah ya, barang siapa membaca Al-Kahfi pada hari Jumat akan mendapatkan cahaya antara 2 hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Yaudah, terus aku neruskan. Sebentar. Sorry. Lost focus tadi si mbakku.
pintu rumah aku tuh emang gitu jebret gitu, kalau nggak dibanting nggak nutup soalnya. Maaf interupsi. Oke. Terus aku baca tulisannya Ustadz Yusuf Mansur bahwa cahaya itulah, antara 2 hari Jumat itulah yang bisa menjadi cahaya untuk menerangi kegelapan kita di hidup kita gitu loh. Cahaya itu bisa bermakna kita itu menemukan jalan keluar yang selama ini tuh nggak kelihatan. Tapi dengan fadilahnya Al-Kahfi itu yang gelap dalam pengertian istilah aja gitu ya. Gelap itu yang kemudian jadi terang, dan kemudian kita mencari apa yang nggak ketemu itu terus jadi ketemu, misalnya jodoh, pekerjaan. And in my case, di situ tuh tertulis di artikel yang ada di websitenya Ustadz Yusuf Mansur itu, cahayanya fadilahnya Al-Kahfi itu bisa menerangi supaya sel telur itu bisa bertemu dengan sel sperma, terjadilah pembuahan dan akhirnya hamil gitu. Jadi kalau aku bilang itu adalah salah satu ikhtiar. Sebenarnya aku nggak tahu kalau pada saat Maret sampai Juni 2015 itu aku membaca Al-Kahfi sepekan sekali, itu aku nggak tahu kalau ternyata fadilahnya atau manfaatnya atau hikmahnya Al-Kahfi itu adalah cahaya yang bisa kemudian Allah ridho dan Allah memberikan kehamilan itu. Aku nggak tahu, aku taunya baru bertahun-tahun setelah itu gitu loh. Tapi aku berani memberikan saran kepada teman-teman yang masih sulit mencari pekerjaan yang dia sukai atau yang gajinya lebih baik, kesulitan menemukan jodohnya, atau kesulitan sampai sekarang masih belum dikaruniai keturunan atau dikaruniai keturunan lagi, bisa dicoba merutinkan membaca Al-Kahfi ya. Niatannya sih supaya Allah ridho gitu ya, supaya Allah ridho, dan kalau Allah ridho Allah sayang otomatis ya. Nah, namanya orang sayang kan kita minta apa nanti dikasih. Kurang lebihnya begitu ya. Mohon maaf kalau ternyata ada salah-salah apa ya, karena aku juga tidak terlalu expert. Sama sekali memang bukan expertnya di bidang agama, teori-teorinya ini yang begitu, begini-begitu. Tapi kurang lebihnya tuh begitu gitu loh. Jadi itu adalah pengalamanku dengan Al-Kahfi yang tak rasakan, tak alami itu begitu, gitu. Menjadi cahaya yang kemudian menerangi jalannya sel sperma dan sel telur. Gitulah pokoknya. Ustadz Yusuf Mansur nulis kok itu di, kalau nggak salah websitenya wisatahati.com apa gitu. Jadi begitulah akhirnya aku hamil itu kan Juni 2015. Berarti itu di tahun ke-7 aku menikah. Sebenarnya rentetannya itu sebelum aku akhirnya bisa hamil itu banyak yang dilakukan gitu. Jadi betul-betul ikhtiar, yang dietnya iya, olahraganya iya, terus Al-Kahfi menjadi salah satunya, terus juga banyak beristighfar, memohon ampun, berdoa di antara azan dan iqomat itu, karena itu kan doa antara azan dan iqomat itu kan salah satu saat mustajabah ya untuk berdoa. Ya itulah. Untuk ikhtiar-ikhtiarnya itu kurang lebihnya itu masih banyak sebenarnya, tapi nanti mungkin kita akan merekamnya di kesempatan yang berbeda. Oke deh, gitu aja, udah mau 10 menit. Thank you for listening. I'll see you again on my next episode of Suara Recehan oleh Dutika.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.